Gak kerasa banget ya guys, udah masuk chapter 20. Dulu kita ngomongin tentang Jojo Lands, sekarang udah mau deket event Jojo Days. Ini pasti ditunggu banget sih. Mari kita lihat teman-teman bulan depan. Enggak sih, ini sekarang udah Maret, bukan bulan depan. Bulan sekarang, dan pas udah lebaran, kita bakal dikasih kejutan oleh Araki Sensei. Aku udah kasihan guys sama Usagi. Dia udah kesiksa berbulan-bulan, ditambah aku sebulan udah gak bahas Jojo Land nih. Bayangin betapa capeknya jadi Usagi. Oh ya, chapter 20 ini ngebahas bagaimana akhirnya Jodio ini bisa mengalahkan penyakit kankernya yang diakibatkan oleh Lulu. Dan caranya ini sangat tidak terduga guys. Akibat dia terkena serangan dari Stan Lulu, yang ia bisa lakukan itu cuman bertahan dari serangan Bobby Jin. Sebenarnya agen Bobby Jin ini nggak bodoh, cuman blunder di sini. Gara-gara dia lihat Jodio udah ngos-ngosan, Bobby Jin ini mendekat ke arah bekas genangan air yang dikeluarkan oleh November Rain. Disitulah ternyata Jodio masih bisa mengendalikan air yang terjatuh ke bawah lantai. Ini menarik, soalnya jarak menyerang Jodio itu bener-bener terbatas. Kalau lawannya jauh, Jodio nggak bisa ngapa-ngapain. Mekanisme ini sama kayak Starfinger dari Star Platinum. Ini dipakai oleh Jotaro untuk mengakali kalau dia nggak bisa gerak atau lawannya berada di luar jangkauannya. Walaupun gak jauh banget, tapi lumayan lah lawannya kepongkeng. Jadi dengan air yang jatuh ke lantai itu, Jodio bisa menembakkan kembali secara vertikal tepat mengenai dagu dan menembus ke kepala dari Bobby Jin. Bobby Jin seketika langsung tewas akibat serangan itu. Nah, gara-gara di deket pintu toilet itu ada si Lulu ngeliatin, kontrol dari stand-nya pun terlepas, membuat Jodio dan Usagi selamat dari serangan stand Backsgroove. Kalian tahu sendiri kan ya, si Lulu ini sangat sentimental kalau kita ngomongin agen Bobby Jin. Mau gimana pun, si Lulu ini masih anak kecil guys. Ia pun panik dan lari menangis menghampiri Bobby Jin. Nah, Jodio ini walaupun psikopat, dia masih punya hati coy. Ngelihat pemandangan sedih gitu, dia nggak jadi mau nginjek stand si Lulu. Tapi dia cuman bilang, beres ini kamu ikut kita. Mereka butuh Lulu untuk tahu informasi lebih banyak tentang AK Howler. Kita bisa ngelihat di sini bahwa stand itu sangat terpengaruh oleh mental si usernya. Kalau usernya sedih atau terancam, stand bakalan langsung kacau dan cenderung buat balik lagi ke usernya. Iya, makin kesini itu kita bisa lihat bahwa Araki itu ngebuat pemahaman stand itu lebih sempurna dan masuk akal. Dan satu lagi ya, POV bagi non-stand user itu ngelihat stand ya kayak sesuatu hal yang aneh aja. Ini ditunjukin bahwa orang-orang itu cuman ngelihat agen Bobby Jin nembak-nembak gak jelas kayak psikopat. Padahal kalau stand user, kita itu bisa ngelihat persis si peluru ini ada patternnya, nggak cuman asal tembak. Loh, kok aku tahu? Berarti aku stand user dong. Nah, di sini kita dilihatin juga bahwa Pako itu tidak apa-apa guys. Anjing jatuh dari lift terus ditembakin masih nggak apa-apa, cuman necet doang sama pusing. Tapi dia stand user. Dibilangin juga nih sama perawat-perawatnya ini bahwa si Pako ini kulitnya tebal banget. Ruangan di sebelah Pako juga ternyata ada si Mark. Yang gak lain gak bukan adalah pegawai bank yang kena headshot di chapter kemarin. Cuman emang parah banget kondisinya dia. Selain ngebungkus Lulu, Jodio dan kawan-kawan bawa bedegong satu ini nih. Kita bisa lihat juga nih, teteh-teteh yang ada di museum waktu kedatangan Usagi udah sembuh dari serangan stand Backsgroove. Nah, bapaknya ini seneng dong, soalnya tiba-tiba banget nih ada teroris bawa pistol nembakin orang-orang di rumah sakit. Random banget kan anjing ya, tus gitu. Ia udah muak sama semua hal ini. Jadi ia berasumsi emang ini dalangnya Howler, dan Howler ini pantas dapat ganjaran. Pulau dia disita, sedangkan bukti utang dia udah dibawa Jodio dan kawan-kawan pulang ke tempat Meryl May. Rencananya Jodio ini mau nagih utang Howler dengan menggunakan si Mark sebagai umpan. Akhirnya kita lepas dari arc ini guys. Cukup melelahkan, apalagi kita ngelihat banyak orang sekarat yang gak bisa napas. Aku jadi ikutan gak bisa napas nih. Dan tiba-tiba aja cerita ini jadi cerita penagih hutang. Oke. Chapter 21 kita akhirnya bisa lihat titik balik dari perlawanan Howler. Ternyata ia masih punya senjata pamungkas guys. Cuman chapter 21 ini buat aku merinding. Nah, anak-anak nakal ini bener-bener pakai si Mark agar bisa dapat uang dari utang Howler. Cuman karena Mark lagi sekarat, Charming Man lah yang harus berubah menjadi Mark. Ia kan bisa berubah tuh penampilannya jadi orang lain. Makanya ia yang harus ada paling depan. Jadi tugas dia itu balik ke kantor Mark buat ngubah sandi keamanan. Nah, penampilan Charming Man ini
sempat pecah layaknya Rock Human. Ini terjadi layaknya Lulu ketika ia ngelihat agen Bobby Jin ini tewas. Ketika emosi terguncang, kekuatan dari stand itu sendiri bisa goyah dan bahkan bisa menjadi lemah. Gara-gara ia hampir ketahuan, si Charming Man ini kulitnya ngelupas. Nah, mereka pun akhirnya sampai di Iko-Iko, di kediaman Meryl May. Di situ Lulu ditanya abis-abisan tentang Howler, dan karena dia anak kecil, si Lulu ini jawab dengan jujur bahwasalnya Jodio dan kawan-kawan ini masih belum ketahuan sama Howler. Ada informasi pun Lulu nggak bisa ngasih tahu, soalnya HP-nya ada di Bobby Jin. Terus tentang Lava Rock, ia tahu aja pas ketika si Acha Howler ini nelpon dia. Lulu nggak tahu tuh gimana caranya Lava Rock ini bekerja. Cuman ia tahu sekarang bahwa Jodio dan kawan-kawan ini memiliki batu itu. Usagi ini sempat nyinggung Walking Dead nih, karena ia pengen nakut-nakutin Lulu biar dia itu mau nurut dan mau jawab tentang Howler. Mengapa ia pakai cara itu? Sama kayak apa yang udah dijelasin Usagi, memang di Walking Dead itu dikit-dikit kalau ketangkap otak tuh kebelah. Walaupun aku nggak tahu dia mau nyinggung karakter siapa nih. Nggak mungkin Glenn kan? Kalian ada yang tahu nggak? Atau nggak nonton Walking Dead? Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nggak nonton Walking Dead, tapi masa kalian tahu nggak sih, kebanyakan dari kalian yang nonton Charizard TX itu nggak subscribe. Oh my god, parah banget kalian. Ya Jodio doang sih yang terlihat peduli. Dia itu sempet-sempetnya bawain minum buat Lulu, tapi memang Lulu ini nggak mau. Jodio juga bilang, kamu udah disuruh duduk, ya duduk, jangan berdiri. Se-welcome itu sebenarnya mereka ke Lulu. Padahal Lulu itu musuh loh. Kayaknya si Lulu ini takut banget deh sama Jodio, gara-gara yang bunuh Bobby Jin kan dia. Jadi dia ya cuma nurutnya sama Jodio, dia langsung duduk. Setelah dapat informasi dari Lulu, akhirnya Meryl May membuat rencana yang bernama 7 hari. Sebenarnya ini bukan nama rencananya. Ya masa punya butik nama rencananya Burik. Jadi kenapa disebut 7 hari? Karena Meryl May itu merasa bahwa Howler ini sudah terpojok. Kaki tangannya itu udah meninggal satu. Lulu keciduk. Jadi mau gak mau pasti Jodio dan kawan-kawan udah masuk radarnya dia. Ketika seseorang yang kaya raya terpojok, ia pasti akan menggunakan kekerasan. Emang iya. Oh, mirip banget dong sama di sini ya. Itu yang sekali lagi ya yang ngomong Meryl May loh. Makanya sekarang tugas mereka adalah keluar dari radar Howler selama 7 hari. Mereka harus ambil utang Howler dalam seminggu, atau enggak ini nanti akan jadi masalah bagi mereka. Mumpung Howler masih bingung dengan identitas mereka itu, mereka harus gerak cepat. Sama si Ucrit Lulu ini nginep di butik Iko-Iko ini sehari aja itu udah ngabisin duit banyak bro. Nggak tahu dia top up Roblox atau apa, jadi Meryl May nggak bisa lama-lama ngurusin itu anak. Belum lagi si Mark yang sekarat harus dirawat di butiknya. Kayak mana? Jadi kode blue nih. Kode blue itu artinya tanda darurat ya. Ya guys, jangan mikir aneh-aneh. Sekali lagi, emang ya kalau yang namanya berita baru itu kesebarnya cepet banget sekarang. Sama nih di Jojo Lens juga, berita Howler yang tukang ngutang, tukang nyibul, tukang gak bayar pajak, ini tuh udah kesebar di Hawaii dengan cepat. Jadi banyak orang yang demo di depan mobilnya nih, bener-bener di depan mobilnya. Namanya orang kalau didesak terus-menerus ya juga ya pastinya marah lah ya. Cuman kasihannya si Howler ini sebenarnya korban, karena ia jadi alat doang buat politikus sebenarnya. Makanya ini tuh nimbulin pertanyaan, apakah musuh utama dari Jojo Lens itu Howler, atau nanti bakal shifting nih si main villainnya kayak part 4. Karena nih ya, menurut aku Howler itu sekarang belum punya material yang cukup buat dijadiin main villain. Menurut aku alasan dia jadi jahat dan jadi villain utama itu masih kurang. Kalaupun ia main villain, berarti ini adalah awal sifat ia berubah dan alasan awal kenapa dia pengen berbuat jahat. Sebenarnya main villain di Jojo itu juga dibilang bener-bener jahat juga enggak. Semuanya emang agak nyimeng aja sih. Jadi ya gak ada pilihan lain selain berbuat jahat. Dio contohnya, emang dia jahat. Awalnya dia anak baik loh, emang babi aja bapaknya, jadi dia ngikutin jalan itu. Ngapain berbuat baik kalau emang ujung-ujungnya diinjak? Udah aja jadi jahat dari awal, biar orang lain yang diinjak. Tapi jangan gitu ya guys, nggak baik. Oke, kita balik lagi. Untungnya Howler ini masih punya kaki tangan yang lain, dan salah satunya adalah cewek ini yang berprofesi sebagai pengacara. Jadi Howler bisa diamanin. Agak blunder sih tapi si Howler ini, dia kepancing emosi jadi bilang ngentot-ngentot terus nih ke masyarakat Hawaii. Nah, karena kesel ini, ia tiba-tiba bernarasi. Howler menjelaskan bahwa ia ini adalah generasi ke-8 dari keluarga Howler. Nama Aka yang ini tuh merujuk ke penyebutan huruf H. Kemarin kan aku ngomong nih, Aka itu artinya H. Ternyata itu lafalannya doang guys. Aku minta maaf ya. Maaf guys, sorry. Nah, H itu huruf
ke-8 jika dihitung dari abjad A. Emang sih ya, ngomong sendiri itu solusi yang pas ketika lagi kesel. Si Howler ini pokoknya ngutuk politikus sama pegawai bank deh. Sampai-sampai nggak sadar di belakangnya itu udah ada 3 orang. Ini dia guys, part yang aku bilang jadi merinding dan jijik. Bukan karena orangnya ya. Jadi gini, 3 orang ini ternyata orang yang sudah direkrut oleh Howler. Pegawai Howler intinya. Anehnya dia ini lupa bahwa ia udah merekrut 3 orang ini. Apakah Howler demensia? Bipolar? Ya, lawyer perempuan ini bernama Kay. Lalu ada polisi wanita bernama Laim Cabang. Ada pemadam kebakaran bernama Ningbo. Tunggu. Banyak banget nih informasi yang masuk nih. Jadi 2 orang sih sebenarnya dari villain ini adalah nama kota yang ada pelabuhannya di berbagai negara. Kalau K, aku nggak nemu nih informasinya. Kalau Laim Cabang itu nama kota pelabuhan di Thailand. Ningbo sama nama kota pelabuhan di Tiongkok. What the hell, Araki sedang memasak guys. Aku tidak bisa memprediksi apa nih. Absolute Cinema. Laim Cabang mirip banget perawakannya sama Doja Cat pas lagi botak. Bajunya bertuliskan Fury, solid. Bukan guys, Fury adalah lagu dari Prince. Araki sangat suka Prince nih buat referensi Jojo Lens. Sebenarnya dari beberapa part sebelumnya juga sih. Cuman Jojo Lens dan Jojo Leon ini agak digenjot nih referensi dari Prince-nya. Ningbo, kalian ngeh gak sih mirip siapa? Mirip siapa yo? Dia itu mirip kepala King Crimson anjing. Epitaph namanya. Lihat gerak, kalian coba lihat dan perhatikan. Wah gila sih ini. Ini part yang bikin merinding, puting kalian sampai melintir guys. Si Laim Cabang punya semacam makhluk hidup yang bernama nematoda. Seperti cacing gilik ya, atau cacing pita. Dan itu nggak satu guys, tapi banyak. Kayak yang di SpongeBob itu loh, yang nyedot rumah nanasnya. Kebayang nggak sih makhluk-makhluk itu tuh ada di kacamata loh. Itu bukan stand fix. Kita udah mulai banyak ditunjukin musuh Jojo yang gak punya kekuatan stand, tapi bisa mengendalikan semacam makhluk hidup yang kayak serangga atau hewan melata. Walaupun si Laim Cabang punya kekuatan stand, ya paling kekuatannya dipakai untuk mengontrol nematoda itu. Nah uniknya, nematoda punya dia ini bisa nyium rasa takut. Udah fix, jauhin makhluk itu dari aku guys. Serem, geli, jijik, mengerikan. Makanya Kay bilang ke Howler, jangan takut Bapak Howler. Soalnya kalau orang itu takut, udah pasti orang itu kalah. Dan kedua, ya si Laim Cabang bisa nyium nih bahwa orang ini takut. Mereka punya satu petunjuk, yaitu foto mengenai Pako yang ada di HP Bobby Jin. Itu blundernya kawan-kawan. Tidak semudah itu loh perjalanan Jodio dan kawan-kawan menjadi orang kaya raya. Apalagi kalian.